kedua, teman-teman. Yang kedua adalah tim, teman-teman. Kalau saya lebih senang tim itu apa? Pasukan, teman-teman. Wih, makanya teman-teman, kalau teman-teman punya bisnis, bukan hanya sekedar punya produk bagus, teman-teman. Tapi bagaimana teman-teman punya pasukan, punya mereka yang solid, yang saling menguatkan. Masih ingat nggak Pak Yayak di awal-awal ada yang kesulitan bikin website, yang ngeklik ini aja nggak bisa, ya hal-hal sepele nggak bisa. Waduh, sampai jam 12 malam sama Pak Yayak dibantuin. Ngalamin nggak Pak kejadian itu Pak? Ngalamin, Coach. Mana Pak? Masih ingat nggak siapa ya yang dibantu sama Pak Yayak sampai jam sampai jam 2 itu my body, Coach. Sama Mas Ayo ya waktu itu ya. Betul, Coach. Betul. Apalagi Mas Rijal, Mas Fauzan yang nggak karena bikin website nggak punya laptop, harusnya kan pakai handphone tuh. Ya Allah, ini kasihan banget gitu kan. Tapi lihat sekarang, Pak Fauzan, Mas Rizal itu kan senyumnya beda, punya harapan, optimis, wis. Itu Pak Fauzan. Mana Pak Fauzan ini? Oh ada ini Pak Siap, Fauzan. Coach. Ngerasain nggak Pak awal-awal belajar sama saya Pak, belajar bikin website, habis belajar bikin website, belajar bikin copywriting atau bikin list build. Awal kali sering dimarahi, Coach. Soalnya nggak nurut. Jadi sekali lagi ya, kalau seorang pelatih itu marah, bukan marah ke personal kita, teman-teman, tapi ke performa. Performa itu apa ya? Performa itu apa? Performa itu kinerja ya. Kinerja kita, Coach. Kinerjanya. Jadi bukan ya. Jadi Pak Fauzan yang di urusan itu Pak Fauzan ada yang kurang pas. Itu yang saya marahin. Bab itunya loh, bukan personalnya Pak Fauzan loh. Nanti kalau saya kemarin kan Coach. Lanjut ya teman-teman, lanjut. Oke. Pasukan. Kenapa pasukan ini penting teman-teman? Kita lagi dipakai dulu sama ya. Ini anak saya semangat banget ya. Oke teman-teman, kenapa kita harus punya pasukan teman-teman? Karena pasukan itu semangat. Pasukan itu salah satu dampaknya adalah akan menimbulkan pelipat. Wah ini mantap nih. Pelipat gandaan waktu. Wes, kenapa ya kalau saya punya tim atau kalau di kantor apa namanya? Karyawan ya. Punya karyawan kan ada bos nih. Kan punya karyawan kan? Ya kan? Tim pasukan punya karyawan. Dampaknya apa teman-teman? Pelipat gandaan waktu. Contoh. Di sini yang karyawan siapa? Bu Ike ya. Bu Ike nih. Bu Ike waktu kerjanya berapa Bu Ike? Sehari berapa jam? Total 8,5 jam, Coach. Wih, 8,5 jam. Oke, sama lembur digeber habis loh, Bu. Berapa, Bu? Ya, berapa ya, Coach? Biasa sampai, kalau itu kan sampai 12, 13, 14 jam lah, Coach. Karena maksimal per hari lembur itu kan lebih dari 45 jam, Coach. Oke, tambahin lagi, Bu. Sama bisnis juga nih, pulang kerja langsung bisnis. 24 jam nggak cukup. Hancur, Gus. Hancur nih. Teman-teman, anggaplah maksimal kerja kita itu 12 jam, gitu kan? Ini udah habis-habisan nih, teman-teman. Bayangin, teman-teman, kayak saya nih. Bayangkan kalau teman-teman punya 1.000 orang tim, yang tim itu masing-masing mengalokasikan waktu 1 jam per hari untuk kerjasama dengan kita. Pertanyaan saya, 1.000 orang per tim dikali 1 jam, berarti jam kerjanya Coach Helmi berapa sehari? 1.000 jam. 1.000 jam, teman-teman. Ya. Oke, Coach Helmi tiba-tiba lagi pengen jalan-jalan dulu ke Turki, pulang umroh langsung ke Turki. Lagi nggak ada di Indonesia. Pokoknya ya, nggak mikirin bisnis. Kira-kira masih tetap ada jam kerjanya nggak? Tetap masih ada. Kenapa? Apalagi Bu, berarti ini setara dengan berapa ya? 30.000 jam ya? Per bulan kan? Suara siapa itu? Yes, suara siapa itu? Yes. Inilah serunya di Zoom ya. Dari tadi ini nih Mas Sampurna nih dari tadi bocor terus suaranya. Untung aja bukan Digital Army ya. Kalau Digital Army langsung tak cubit. Nggak apa-apa kalau di sini mah ada rukhsah. Apa itu Pak Rudi rukhsah? Keringanan. Rukhsah keringanan.
Ya, ada ruksoh ya. Nanti kalau kena Mana sanksi, ditulisan tuh? ikom. Ya. Yes, nggak apa-apa. Saking semangatnya Pak, audionya pengen dinyalain terus ya nggak apa-apa. Kita lanjut, nggak apa-apa, pengen ngobrol. Bayangin teman-teman, kalau kita bulan depannya punya 2.000 orang tim, pertanyaan saya, berarti jam kerjanya langsung nambah berapa sehari? Timnya Coach Helmi bekerjanya 4 jam, teman-teman. Berarti berapa nih, teman-teman? 8.000 jam. 8.000 8.000 jam per Hari. hari. per hari. Per hari. Ada nggak di sini teman-teman yang kuat 8.000 jam per hari? Boro-boro kuat. Paham ya teman-teman? Kenapa mereka orang-orang yang sukses? Mereka adalah contoh orang terkaya tuh yang punya Transmart itu siapa ya, Pak Budi ya? Tanjung. Yang punya Khairul Tanjung. Hairul Tanjung. Hairul Tanjung itu Tanjung. ya karyawannya ada sekitar 70.000 orang, Pak. Khairul Tanjung. Iya kan, kebayang nggak kita ngasih makan 70.000 orang, apa rezeki kita berapa ya teman-teman ya? Itu teman-teman ya, jadi luar biasa gitu kalau kita punya pasukan. Jadi sekali lagi teman-teman, apa kehebatan punya pasukan bisa melipat gandakan waktu kita. Ya. Apalagi Coach Helmi ya. Coach Helmi punya 1.000 pasukan, di mana 1.000 pasukannya masing-masing punya alat tempur di online yang kerja 24 jam sebagai mesin uang. Ya, ya Pak, kebayang Pak, punya 1.000 orang, 1.000 orang ini digital marketingnya Coach Helmi, masing-masing dia punya mesin yang bekerja 24 jam Pak. Dan itu berdampak terhadap bisnis saya. Apa nggak ngeri gitu Pak? Ngeri banget. Mau. Bisa melipat gandakan rezeki juga. Iya, kenapa? Karena impian saya besar, Pak. Impian saya besar banget, Pak. Ya, luar biasa. Sehingga apa? Saya nggak bisa sendirian. Saya butuh Pak Rudi, saya butuh Pak Yaya, saya butuh Pak Fauzan, Kang Ono, segala macam. Sukses berjamaah tuh gitu, Pak. Ya, kalau sukses bunyi lagi. Mas Sampurna atau Mbak Sampurna boleh di-mute ya. Disimak aja audio dari Coach Helmi-nya. Nggak kerasa ya, udah mau jam 12 malam ini. Oke, yes, nggak apa-apa. Oke, yang kedua teman-teman, apa keuntungan kalau kita punya tim teman-teman? Apalagi setelah pelipat gandaan waktu teman-teman, pelipat gandaan finansial. Oke, gini Pak. Ya, ini surat siapa lagi? Ada Bapak. Oh, siap. Oke ya. Apa dimaksud dengan pelipat gandaan finansial, Pak? Oke. Kalau saya, Pak, nih, teman-teman. Bu Ike aja, pengen omset berapa, Bu? 10 juta, ya minimal 10 juta per bulan, Coach. Omset apa profit? Bedain antara. Oh iya, omset ya 100 juta, Coach. Oke, siap. Nih, Bu Ike, satu orang pengen mencetak omset 100 juta. Misalkan gitu ya, Bu ya? Iya, Coach. Produk Bu Ike harganya 100.000. Anggaplah gitu, Bu ya? Iya, Coach. Misalkan Ibu jualan kerudung, jualan baju, atau jualan apapun harga 100.000. Berarti kalau harganya 100.000, berarti Ibu harus menjual berapa pieces, Bu, dalam sebulan supaya omsetnya 100 juta? 1.000 pieces kan? 1.000. Ya kan 1.000 kan? Karena harganya masing-masing 100.000, betul nggak? Iya, Coach. Tapi kalau saya punya pasukan 10 orang, teman-teman, omsetnya kan pengen 100 juta juga nih. Ya kan? Tetapi kalau pengen omset 100 juta, berarti omset masing-masing pasukan saya kan cuma 10 juta, teman-teman. Betul nggak? Ya, betul. 10 juta per tim, gitu aja gampangnya kan? Iya. Ya, karena ini nggak punya tim ya sendirian tuh Bu Ike doang. Berarti satu orangnya hanya ngejual berapa, Bu? Agen-agennya atau pasukannya? 100 pieces kan? Iya, Coach. Tapi kebayang, kalau Ibu punya pasukan 100 orang, Bu, pengen omsetnya 100 juta, berarti per orangnya berapa, Bu? 10 juta. Juta aja, 1 kan? juta. Betul nggak, teman-teman? Iya. Betul. Oke, ini pahami ini, teman-teman. Dasar-dasarnya ini, teman-teman. Berarti apa? 10 pieces. 10. Kan? Iya, 10, Coach. Tapi kalau Ibu punya pasukan 1.000 orang, Bu,
Yang masing-masing satu orang ini Bu, omsetnya kecil cuma 100.000 lah, pakai sendiri produknya kan gitu ya, nggak dijual. Betul. Berarti kan cuma satu piece. Satu piece. Betul. Itu teman-teman. Pertanyaannya, Bu Ike jago jualan nih sendirian. Besok lusa Bu, tiba-tiba kan Bu Ike ini ya ASN ya. Iya, Coach. Langsung gini, fatwa, dilarang ibu berbisnis, berhenti sekarang juga bisnisnya. Sakit atau apa gitu kan. Langsung hilang nggak omset 100 jutanya? Omset hilang. Hilang, Coach. Tapi kalau dari 1.000 orang, yang sakit mungkin ada 5, yang ini ada 10, yang jalan-jalan ada 20. Tetap gede nggak omsetnya teman-teman? Tetap. Apalagi teman-teman, makin gede lagi, Pak Yaya. Ya. Punya 10.000 orang pasukan yang solid. Ini cita-citanya Coach Helmi nih. Teman-teman Digital Army pasti paham. Bayangkan siapa tadi? Pak Rudi. Pak Halo. Rudi, bisnis apa Pak? Sudah punya bisnis belum Pak Rudi? Waduh, sekarang lagi nekuni dia, nunggu di transportasi, Coach. Oke, anggaplah Pak Rudi mau buka bisnis baru di luar transportasinya. Mau Ya. jualan sarung, misalkan gitu Pak. Ya, siap. Kebayang nggak Pak? Harus kulaan dulu sarung, nyari Ya. dulu sarungnya di Ya. mana, yang bagus di mana. Belum nanti yang repotnya harus jualan ya kan? Ya, betul. Betul. Ketemu sama Coach Helmi gini, anggap Pak Rudi ini adalah pasukan saya. Pak Rudi siapin pabrik, cari apa yang punya sarung. Bilang kayak gini, sudah siap 10.000 orang pasukan yang siap membeli. Kira-kira ngeri nggak Pak? Ngeri, Pak. Ngeri, Coach. Itu maksudnya teman-teman. Kebayang nggak kalau saya punya pasukan, jadi bukan hanya sekedar ngomongin digital marketing, tapi pasukan yang solid. Ya. Pak Rudi, kalau Bapak ditembak 10.000 penjualan dari pasukan saya, Pak, yang ada Bapak malah kaget, Pak, shock, Pak. 10.000 dikali 100.000, apa, Pak? Kan nggak perlu mikirin jualan, kan, Pak? Betul. Jadi Coach Helmi tinggal sebagai komandan, tinggal gini, ayo pasukan, kita bantu Pak Rudi. Pak Rudi punya utang nih 100 juta, pengen meledakkan bisnisnya. Ayo kita bantulah, beli sarungnya masing-masing satu, tapi 10.000 pieces. Pertanyaannya, 10.000 kali 100.000 harga sarungnya, teman-teman. Omset bisnisnya berapa, Pak? Meledak, nggak karuan nggak, Pak? Ya, Nih, betul. 10.000 orang pasukan, ini istilahnya pasukan, yang Ya. masing-masing ngebantu beli satu aja, Pak. Anggap ngebantu aja, Pak. Mau produknya jelek, mau produknya bagus, wes lah bantu Pak Rudi. Gitu, Pak, mindsetnya, Pak. Ya, Berapa, Pak, omsetnya, Pak? 1M. 1 juta. 1M, ya. Apa? 1M, Pak. Sorry, 1M. 1M, Pak. Bapak dapat Ya. margin 30%. Anggaplah gitu, Pak. Ya, Berarti Bapak dapat 300 100 juta. 300 juta. juta, Pak. Ya, Kira-kira, Pak, utang 100 jutanya beres nggak, Pak? beres dong. Nggak mikirin kemana promosinya, ngiklan di Facebook Ads, ngiklan di Instagram, kagak perlu. Boncos. Ya, boncos. Siapa yang bilang boncos nih? Boncos. Ketahuan, sering iklan tapi nggak dapat duit nih, ayo ngaku. Cocok. Aduh. Gitu, Pak. Jadi kenapa Coach Helmi mau, Pak, malam-malam ngisi seperti ini? Karena sedang menyusun pasukan. Untuk menyusun pasukan, itu perlu pemimpin yang handal dan punya kapasitas. Itulah yang saya memacu diri saya, men-trigger diri saya, supaya tadi Mas Dimas ngontak saya tadi malam jam 1 malam. Coach, masih belum tidur, Coach. Masih nanya hal-hal teknis itu kan jam 1 malam lagi. Ya saya lagi bernapas dulu lah. Sampai kayak gitu, Pak. Kenapa, Pak? Karena yang saya bayangkan, Pak, nggak usah ngomongin 200 juta penduduk Indonesia, Pak. Saya punya 10.000 pasukan, beda-beda bisnisnya, beda-beda latar belakangnya, beda-beda daerahnya. Tetapi ketika Coach Helmi bilang, teman-teman, bantu Pak Rudi, misalkan gitu kan. Misalkan Pak Rudi punya kesulitan, ayo teman-teman kita sumbang, masing-masing dari 10.000, kita kasih, ya nggak usah gede-gede lah, 10.000 perak aja, Pak. 10.000 perak, Pak, kali 10.000 orang, itu 100 juta, Pak. 100 juta. Paham, Pak Rudi, arahnya kenapa saya bikin Digital Planner Academy ini, Pak? Oh, paham. Ya, jadi saya sedang mencoba mencari pasukan yang pengen suksesnya nggak sendirian. Bersama-sama. Tapi suksesnya itu pakai daya Berjamaah. kita sama-sama. Iya. Nangkep sampai sini, teman-teman?
Wes, apalagi begitu solid di Pasaka di Jayapura. Ayo, Pasaka jualan apa? Ayo teman-teman, kita beli produknya Pasaka. Jangan mikir bagus atau enggak, nggak usah pikirin. Karena Pasaka saudara saya. Ayo teman-teman, beli. Brebet Pak, langsung booming Pak. Dalam sehari langsung jadi miliarder. Mungkin nggak nanti seperti itu Pak? Oh, Mungkin. pasti mungkin. Mungkin Pak, kalau pasukannya api. Jadi buat saya 10.000 orang itu bukan angka yang besar Pak. Yang masalahnya adalah buih di lautan. Nah, betul. Banyak tapi nggak punya kekuatan. Nah, itulah Pak. Makanya harus terlatih. Ya, harus terlatih, teman-teman. Paham kenapa harus punya pasukan? Paham, Coach. Ayo, Pak Yayak, pasukannya ada Kita juga berapa? Pak Rudi ada berapa? Kalau nggak punya Siap. pasukan, Pak capek Lagi sendiri. banyak pasukannya, Coach. Iya, Pak. Sudah siap di Makanya gini, belakang. Pak. Iya, kalau Bapak ngebangun sendirian kan repot, Pak. Tapi kalau ibaratnya ikut arus, ikut perahu yang pasukannya sudah makin solid, kan kita ketarik, Pak. Betul. Jadi Mas Fauzan tiba-tiba, Coach, saya mau bisnis baru, jualan apa, Coach? Jualan cireng, Coach. Oke, teman-teman, cirengnya Pak Fauzan, brebet gitu kan, Pak. Iya, iya. Nah, itu perlu pemimpin, Mas Pak. Paujan. Oh, cireng Mas Fauzan. Ya, itu kan Pak, visi saya gitu, Pak Rudi, teman-teman yang lain. Jadi siap-siap nih disiksa sama Coach Helmi. Ya, kalau teman-teman waktunya belum bisa serius ya seminggu sekali lah nonton Coach Helmi lagi ngoceh kayak gini kan. Nggak Siap. rugi, Coach. Benar, Nggak Pak. rugi. Nanti Daruki, Pak daruki. Yayak, lelahnya Pak Fauzan akan terasa indah. Tangisannya Pak Yayak, tangisannya Pak Fauzan, tangisannya Bu Lastri, tangisannya Bu Tari akan terasa indah ketika nanti di panggung kemenangan jaringan kita solid, pasukan kita rapi. Masya Allah, teman-teman. Indah pada waktunya. Indah, Pak. Merinding, Coach. Merinding. Saya nggak pernah tahu, Pak, usia saya bertahan sampai kapan, Pak. Tapi kalau pasukan ini rapi, solid, kan saling menguatkan, Pak. Betul. Jadi saya menciptakan pemimpin-pemimpin. Wih, cakep. Lah, bismillah ya. Gitu Mbak Fatimah. Wih, pokoknya kalau ke Samarinda, Coach, saya siapkan pasukan 2.000 orang, Coach. Wih. Ngapain, Coach? Traktir Batagor masing-masing bawa satu pistol. Masya Allah. Oke, paham ya teman-teman. Kalau ini dilakukan, ini namanya time apa nih? Freedom. Apa itu time freedom, teman-teman? Kebebasan waktu, Coach. Kebebasan waktu. Kebebasan Artinya waktu. bebas waktu itu apa? Yang ngatur waktunya Pak Rudi, betul nggak? Betul. Sekarang kan kita yang ngatur waktu kan orang lain, Pak. Benar nggak, Pak? Ya. Ya kan? Ini namanya financial Freedom. 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 Apa itu financial freedom? Kebebasan finansial. Kebebasan Bebas finansial. keuangan. Bebas keuangan kan? Keuangan. Oh, nggak apa-apa, Pak. Kata Pak Budi tadi, Coach, lagi loyo, Coach, lagi aduh buat makan aja susah. Oke, Pak. Boleh hari ini Bapak seperti itu. Tapi kalau kita berjalan bareng-bareng, berjalan seirama, bismillah, Pak. Kita saling menguatkan satu sama lain. Tiba-tiba, Coach, saya punya ide mau jualan apa? Mau jualan apa ya? Pak Budi mau jualan apa ya? Jangan Batagor ya, Pak ya, karena udah pasti saya. Misalkan Bapak mau jualan handphone atau jualan apa gitu, jualan pulsa gitu kan. Ya udah teman-teman, pulsanya jangan beli ke bank, jangan beli ke tetangga sebelah, beli aja ke Pak Budi. Oh, udah langsung meledak gitu. Betul. Paham sampai sini teman-teman? Dua hal ini Paham, bisa Coach. mengungkit bisnis nggak? Bisa. Bisa. Barat apa tuh Pak? Kalau di Sunda tuh sapu lidi, sapu lidi, tahu sapu lidi ya? Ya. Tahu, Coach. Ya kan kalau lidinya cuma 2 gitu kan tenaganya terbatas teman-teman. Iya. Betul. Tapi kalau lidinya Nggak cepat bersih. Iya, diikat, dikuatkan. Woi, Masya Allah teman-teman. Ya, ini akan jadi kekuatan. Oke, yang